Hello guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, sorry banget beberapa hari terakhir saya tidak sempat membuatkan video untuk kalian semua karena saya sedang menghadiri salah satu event cryptocurrency yang terlaksana di Bali kemarin tanggal 22 sampai 23 Agustus yaitu adalah Coinvest Asia. Nah, hari ini saya sudah kembali ke rumah dan sudah siap untuk kembali memberikan informasi ke kalian mengenai Bitcoin. Jadi stay tune terus sampai akhir video. Hari ini teman-teman kita bakal membahas dalam beberapa hari terakhir kira-kira in terms of price action apa nih yang sedang terjadi ke Bitcoin. Dan ada beberapa hal yang sangat penting dan juga krusial yang menurut saya telah terjadi selama beberapa hari terakhir. Jadi kalian harus stay tune sampai akhir video. Nah, sekarang kita bakalan mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 2,26 triliun dolar atau turun sekitar 0,45%. Nah, di top 10 coin sendiri kita juga melihat keadaannya mix, sebagian ada yang hijau, ada juga yang merah. Dan penurunannya ranging antara 0, sekian% hingga kurang lebih 2%, dan yang mengalami kenaikan antara 0, sekian% hingga kurang lebih 4%. Dan yang menjadi top performer hari ini adalah Tron dengan kenaikan 4,51% ke 0,1657 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung saja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, yang pertama teman-teman, kita pengen cek dulu kira-kira untuk minggu ini ada event dan data ekonomi penting apa yang perlu kita waspadai. Di awal minggu sebenarnya tidak banyak yang menurut saya bisa menghasilkan volatility, selain mungkin ada satu yang cukup penting, yaitu adalah speech dari salah satu anggota The Fed. Dan kemudian diikuti di tanggal 29 Agustus, ini kita akan mendapatkan salah satu data yang sangat penting, yaitu adalah data GDP dari Amerika Serikat, diikuti Continuing Jobless Claim, GDP, Initial Jobless Claim, Retail Inventories, dan juga Pending Home Sales. Nah, ini yang kemungkinan berpotensi ya menghasilkan semacam volatility, teman-teman. Terlebih lagi apabila GDP-nya keluar tidak sesuai dengan ekspektasi. Nah, forecast-nya di sini teman-teman, untuk GDP kali ini akan ada di angka 2,8% dari yang awalnya 1,4. Nah, jika kita melihat angkanya jauh berbeda daripada forecast-nya di sini, nah di sana kita mungkin bisa melihat semacam volatility. Tetapi menurut saya highlight utamanya itu baru ada di tanggal 30 Agustus, teman-teman, which is merupakan hari Jumat nanti, di mana kita akan mendapatkan data Core PCE Price Index dan juga PCE Price Index. Jadi pada Jumat nanti kita akan kembali mendapatkan salah satu data inflasi dari Amerika Serikat yang tentunya akan sangat menentukan apa yang bakalan dilakukan oleh The Fed di bulan September nanti. Nah, saya rasa teman-teman, untuk persoalan pemotongan suku bunga, itu chance-nya sudah akan sangat besar terjadi di bulan September. Artinya saya secara pribadi juga beropini, bulan September nanti harusnya The Fed bakalan melakukan pemotongan suku bunga. Tetapi yang menjadi pertanyaan berikutnya, teman-teman, pemotongannya itu bakalan seberapa besar? Apakah hanya akan 25 basis point atau 0,25%, ataukah akan ada pemotongan yang lebih besar? Karena sekarang sudah mulai start ada pembicaraan, teman-teman, bahwa The Fed bisa aja langsung melakukan pemotongan suku bunga sampai 50 basis point atau bahkan 75 basis point. Nah, mungkin yang lebih konservatif adalah kalau misalnya kita expect 25 basis point ya, tetapi bukan tidak mungkin jika kita bisa melihat data inflasi dari Amerika Serikat kembali menurun, artinya core PCE di sini dan juga PCE Price Index kembali menurun, diikuti GDP yang terlihat juga berada di area yang sehat gitu ya, itu bisa memperbesar chance bahwa The Fed mempunyai ruang untuk dapat melakukan pemotongan suku bunga lebih daripada 25 basis point. Tapi untuk sekarang itu baru sekedar rumor, kita nggak bakalan tahu apakah itu yang akan terjadi, tapi saya pengen tahu pendapat kalian. Apakah menurut kalian bulan September nanti pemotongan suku bunganya di angka 25 basis point atau 50 basis point langsung di bulan September?
Kalian boleh kasih komentar kalian di kolom komentar di bawah. Jadi intinya teman-teman, untuk minggu ini baru akan ada data dan event ekonomi yang penting dari Amerika Serikat itu menjelang akhir minggu nanti ya. Spesifiknya itu di hari Kamis dan juga hari Jumat nanti. Jadi itu yang pertama. Yang kedua teman-teman, perlu kalian ketahui bahwa jika kita melihat dari segi wallet para whales, ini kita berbicara wallet yang telah nge-hold lebih dari 10.000 Bitcoin. Oke, kita nggak mau ngelihat yang di bawah itu. Apa yang sedang mereka lakukan? Dalam beberapa bulan terakhir, teman-teman, spesifiknya dari bulan Juni tahun 2024 ini hingga sekarang, mereka terus-menerus melakukan akumulasi, teman-teman. Mega whales over 10k Bitcoin are signaling that we are on the verge of a big move to the upside. They have been accumulating aggressively since June. Jadi kalau misalnya kalian perhatikan teman-teman, dari pertengahan tahun kemarin, jumlah Bitcoin yang dipegang oleh para wallet yang berada di atas 10.000 Bitcoin balance-nya, itu berada di angka roughly 1,44 juta Bitcoin. Tetapi hanya dalam kurun waktu beberapa bulan saja, kita melihat ada peningkatan yang sangat signifikan, teman-teman. Dan bahkan kita menyentuh ke angka 1,7 juta Bitcoin, roughly. Jadi ada penambahan kurang lebih 200-an ribu Bitcoin. Bahkan lebih, teman-teman, yang telah berhasil diakumulasi oleh para whales di sini. Nah, saya tahu bahwa ini mungkin tidak tercermin dari pergerakan harga yang selama beberapa bulan terakhir sideways. Parah banget sideways-nya gitu ya. Tetapi teman-teman, ini bisa jadi adalah memang kesengajaan untuk mempertahankan harga Bitcoin di sekitaran range ini supaya para whales, para pemain-pemain besar, para institusi itu bisa puas-puasin dulu ya, melakukan akumulasi di sekitaran area harga ini. Dan yang perlu kalian tahu, setiap kali ada drop 10-15% selama mungkin beberapa minggu terakhir, itu yang melakukan penjualan dominan memang adalah para retail yang justru tidak memiliki banyak Bitcoin. Mereka yang jualan, panic selling, setiap kali Bitcoin drop ke 60.000 atau bahkan di bawah 60.000, mereka panik jualan. Sedangkan para whales itu senyum-senyum aja di belakang dan mengatakan, terima kasih untuk Bitcoin telah kalian jual ke saya dengan harga yang lebih murah. Sehingga mereka bisa meraup kurang lebih 200.000 Bitcoin, bahkan lebih, hanya dalam kurun waktu beberapa bulan terakhir, tanpa harus membayar dengan harga yang jauh lebih mahal. Karena kita hanya sideways selama beberapa bulan terakhir. Tapi akan berapa lama lagi kita akan mengalami sideways seperti ini? Jawabannya bisa jadi aja tidak akan lama lagi, teman-teman. Nah, ini yang mungkin teman-teman tunggu ya. Selama beberapa hari terakhir, yaitu adalah apa nih yang bisa kita expect terjadi secara price action. Kita masuk ke chartnya Bitcoin, teman-teman. Nah, video terakhir, teman-teman, atau mungkin beberapa video terakhir, kalau teman-teman merupakan penonton setia, harusnya tahu. Saya sudah menyampaikan ini secara berkali-kali, teman-teman, bahwa apa yang kita lihat di sini adalah sebuah rally diikuti konsolidasi. Maka, menurut saya pribadi, saya sampaikan, chance-nya cukup besar adalah bahwa cepat atau lambat kita akan mendapatkan rally berikutnya ke atas. Dan guess what? Kita telah persis melihat hal tersebut terjadi. Yang kedua, teman-teman, seingat saya di video terakhir adalah ketika kita melihat ada percobaan breakout di sini. Dan saya sampaikan pada saat itu, jika teman-teman mau mencari setup, pastikan kita telah berhasil untuk closing 4-hour candle di atas trendline sebelum teman-teman langsung masuk ke setupnya. Tetapi kalau misalnya teman-teman perhatikan 4-hour candle pada saat itu barely closing di atas area trendline-nya. Ini bukan sesuatu yang ideal, teman-teman. Nah, kita kemudian justru kembali sell off. Kita tidak berhasil melakukan konsolidasi di atas area trendline-nya. Nah, barulah breakout yang kita lihat di sini itu kemudian menghasilkan semacam konsolidasi.
Kalau teman-teman jeli, harusnya ini merupakan setup bagi kalian untuk masuk ke long. Dan ini adalah sebuah movement yang sangat baik ke atas. Ada kenaikan kurang lebih 6% dari yang awalnya 61.100-an ke kurang lebih 64.900 atau bahkan kita bisa katakan 65.000 lah. Kalau kalian berhasil masuk di sana, ya harusnya kalian sekarang sudah berada dalam keadaan cuan. Regardless teman-teman, apa yang menjadi ekspektasi kita selama beberapa waktu terakhir sudah kejadian bahwa kita melanjutkan kenaikan ke area 66 sampai 67.000 dolar. Walaupun kita belum persis menyentuh ke area tersebut, teman-teman, tapi saya rasa kita akan menyentuh ke area 66 sampai 67. Cuma pertanyaannya kapan gitu kan? Nah, kalau misalnya kita zoom in ke time frame yang lebih kecil di 1 hour, memang untuk sementara terlihat bahwa kita sedikit kesulitan ya untuk mampu break di atas area 65.000 dan bahkan sempat membuat semacam fake out di atas. Dan sekarang justru berpotensi membuat yang namanya double top ya. Dan ini untuk short term tentunya bukan berita baik. Dan kalau misalnya kita berhasil untuk break di bawah 63.700 di sini, maka itu bisa menjadi pertanda bahwa kita akan mendapatkan semacam pullback terlebih dahulu, kemungkinan untuk nge-retest ke beberapa area key level lagi sekaligus meliquid ke sekitaran area 63.000 atau bahkan 62.500-an lah, roughly kurang lebih areanya di sini. Ini bisa menjadi area yang dituju, karena kalau misalnya kita lihat di angka likuidasi, teman-teman, atau area-area likuidasi, kita bisa menemukan bahwa ada pool of liquidity di sekitaran area 63.600 sampai ke kurang lebih 62.500. Ini kurang lebih adalah area yang di mana tertumpuk titik-titik likuidasi. Jadi itu mungkin bisa menjadi area pertama yang bakalan dituju. Barulah mungkin setelah beberapa titik ini tercuci, kita baru bisa expect Bitcoin melanjutkan kenaikannya. Tetapi kalau time frame besarnya, teman-teman, kalau kita lihat di 1 bulanan, di 3 bulanan, itu ada satu hal yang sama persis gitu ya, dan juga 6 bulanan. Adalah bahwa sekarang angka likuidasi itu jauh lebih banyak berada di atas daripada di bawah. Persisnya mungkin kalian bisa melihat di 6 bulanan. Dari angka 70.000 sampai ke 75.000-an itu menumpuk banyak sekali angka likuidasi. Oke? Nah, jadi teman-teman, sebenarnya insentifnya cukup besar bagi market maker untuk mencoba mendorong ke harga itu. Jadi, sekarang pun titik likuidasi mendukung bahwa Bitcoin bisa aja breakout dan masuk ke fase price discovery. Kita juga telah mengalami konsolidasi yang cukup panjang, teman-teman. Selama kurang lebih setengah tahun lah, anggapan. Ya kan? Dan berita baik berikutnya, weekly candle kita juga telah berhasil untuk close kembali di atas area 60.000. Yang berarti kali ini area 60.000 akan kembali kita flip menjadi area major support di weekly. Itu adalah berita baik berikutnya. Yang juga memperbesar chance dan membuat saya lebih yakin bahwa 66 sampai 67.000 hanya akan menjadi persoalan waktu saja kapan kita hit. Oke? Dan setiap kali kita menyentuh kembali ke area ini, maka sekarang akan menjadi peluang untuk buy. Berbeda cerita dengan apa yang kita lihat selama 2 minggu ke belakang di sini, di mana kita berhasil breakdown dan setiap kali kita menyentuh ke 60.000 itu adalah peluang untuk sell. Saya sudah sampaikan pada saat itu. Dan kita mendapatkan ada beberapa kali setup untuk sell sebelum pada akhirnya kita tidak lagi sell karena kita sudah mendapatkan adanya breakout dari trendline di sini. Oke? So, untuk sementara teman-teman, ekspektasi saya adalah karena adanya tumpukan likuidasi di short term di sekitaran area 63.000 sampai 62.000-an di sini. Maka saya melihat akan ada semacam koreksi terlebih dahulu ke sekitaran area di sini dan dari sana kita baru akan start lagi kembali flip untuk menuju ke area yang lebih tinggi. Kali ini kemungkinan akan nyampe ke area 66 sampai 67.000 dolar. Nah, kalau misalnya teman-teman yang belum sempat masuk ke setup apapun gitu ya, kalau misalnya kalian belum masuk setup buy di sini, maka saat ini bukan
saat yang tepat untuk kembali masuk gitu ya. Tidak ada alasan bagi kalian untuk buy di sini karena kita melihat justru ada peluang untuk Bitcoin mendapatkan pullback yang lebih dalam karena ada potensi double top. Nah, kalau misalnya kalian nekat untuk long, maka setidak-tidaknya tunggulah di sekitaran area ini, teman-teman. Ini adalah area yang tentunya bisa menjadi provider support lagi gitu ya. Karena sebelumnya ada semacam struktur di sini. Kalau misalnya kalian perhatikan ada bounce yang sangat signifikan di area ini. Ops, di sini, di sini, di sini, dan juga di sini. Nah, kita bisa expect akan ada semacam support juga lah, minor, walaupun minor support di sekitaran area ini. Ini pun kalau kalian nekat banget ya mau long. Dan kalau misalnya ada semacam reversal pattern di sekitaran area di sini, ini mungkin baru bisa kalian temukan di time frame yang sangat kecil. Nah, ini mungkin baru lebih make sense kalau kalian kembali masuk ke arah long. Tapi bukan di sini, teman-teman. Kalau di sini kalian bisa temukan, ya masih masuk akal bagi saya. Tapi selama ada setupnya gitu ya, dan kalian bisa temukan setup dengan risk to ratio yang baik. Tapi kalaupun kalian tidak bisa menemukan hal itu, please stay away from the market terlebih dahulu. Karena pasti akan ada peluang berikutnya yang datang. Kalau misalnya memang kita akan melanjutkan kenaikan dari sini, toh kita akan ketemu dengan area major resistance di area 66 sampai 67. Dan dari sana, kalau misalnya ada reversal pattern, ya kalian bisa manfaatkan untuk semacam pullback. Nah, ini bisa menjadi peluang untuk short. Atau kalau misalnya kita berhasil breakout di atas area 67.000 dan start mendapatkan konsolidasi, sama seperti yang mungkin apa yang kita lihat di sini, ya ini bisa menjadi peluang berikutnya bagi teman-teman yang belum sempat untuk long di sekitaran area ini, untuk long di sana. Dan menargetkan setidaknya ke area trendline. Kalau itu mampu kita break, maka kita bisa expect Bitcoin kemungkinan besar bakalan nge-retest ke area all-time high terakhir menurut saya, yang ada di sekitaran area 73 ribuan, yang kalau mampu kita break, tentunya kita akan mendapatkan fase price discovery untuk Bitcoin kembali datang. So, saya rasa itu aja sih teman-teman yang perlu saya sampaikan di video hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih telah menonton sampai selesai. See you in the next video. Bye-bye.